Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam saudara-saudari sekalian. Kalau misalnya Anda menyadari sebenarnya gue ada cukup agak lama tidak upload video apa-apa. Ya harusnya nih gue upload ini beberapa hari yang lalu, cuman karena ada kegoblokan terjadi di kantornya si J, dimana laptopnya ketumpahan air, sekarang matot, terus filenya di sana, terus jadi nggak bisa upload. Jadi ya kegoblokan seperti itu yang membuat gue dan J tidak bisa upload. Tapi ya pada akhirnya ya udahlah, gue upload duluan, si J biar menyusul. Oke, langsung ke dalam IM-nya Segor Venus. Nah, ini IM yang cukup di-hype ya, Segor ini ya. Sekarang apakah Segor ini pantas untuk di-hype kan? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Dan apa itu hype-nya dari IM ini? Gue menemukan biasanya sih antara dia ngomong dia memiliki technical performance harga 600.000 dan tonalitas harga 4 juta ya. Oke. Nanti kita akan bahas soal ini, tapi ada yang ketiga nih yang agak langsung gue patahkan aja ya. Oh, suaranya seperti Z2R. Oke, enggak ya. Apparently gue adalah tipe-tipe pencinta Z2R, tapi ya cukup jelas suara ini secara tonal, secara tuning tidak mirip sih menurut gue ya. Mungkin jangan-jangan pasti ukuran atau sama persis, tapi yang jelas secara didengar, secara apakah dia didengar sama apa enggak? Ya enggak, ya jelas enggak. Oke, Segor Venus ini tuningannya generally warmish V-shape sound ya, generally quite V-shape, atau mungkin bisa dibilang U-shape juga karena dia biasanya generally Chi-Fi V-shape IM tuh punya significant elevation di upper mids di sekitar 2 kHz. Di sini gue nggak ngerasa ada itu. Ya mid-cell tapi kerasa agak tenggelam ya, tetap aja sih kerasa begitu. Bass-nya sangat elevated, treble-nya juga sangat elevated, dan peaky juga sayangnya. Sekarang apakah mereka cocok sama hype-nya? Kita bahas yang besar dulu ya, tonalitas ke harga 4 juta rupiah. Nah bahas soal tonalitas, apakah ini mengalahkan IM 4 juta? Apakah dia tonalitas seharga segini? Menurut gue agak susah kalau kita ngomong tonalitas harga A, tonalitas harga B, karena IM yang harganya murah tapi tonal balance-nya bagus, yang tuningnya bagus, itu cukup banyak. Contohnya adalah ini 7Hz Sound Note Zero. Tuningannya sangat bagus, harganya murah. Sedangkan IM 40 juta seperti misalnya JH Audio Layla ya, kalau nggak banyak Empire Ears, kalau nggak efek audio yang tuningannya kayak goblok gitu ya, itu juga banyak gitu loh. Jadi gue juga susah kalau misalnya ngomong oh ini adalah tuningan sekelas 4 juta. Tapi mungkin pertanyaan yang lebih baik adalah apakah tuningan ini pantas untuk ditaruh di IM seharga 4 juta? Menurut gua sih enggak gitu. Bisa sih lo taruh di sana, cuma menurut gua nggak akan kompetitif. Nah, berhubung ada IM lain dengan technical performance yang luar biasa, dengan tonal balance yang sangat luar biasa, di harga-harga di bawah 4 juta, yang mungkin bisa kompetitif bahkan di harga IM sekitar 8 jutaan, mungkin model-model Timeless ataupun Blessing 2 gue lupa harga berapa sekarang. Tapi IM seperti itu menurut gue agak memiliki kemampuan tuning yang lebih bagus, lebih kompetitif di harga-harga sekitar segituan. Dan menurut gue harga sekitar segituan rata-rata tuningannya ada cukup bagus ya untuk ini bisa kompetitif.
Kenapa menurut gue ini nggak bisa kompetitif? Dan apa yang maksudnya tuningannya bagus tapi jelek? Sebenarnya kalau ngomong tuningan bagus atau jelek, gue udah ada video bahasan yang sangat panjang ya, yang sangat panjang dan cukup lengkap tentang soal tuning dan tonal balance. Iya, itu lu bisa tonton sendiri. Tapi intinya kalau misalnya kita ngomong secara tanda kutip objektif ya, maksudnya objektif tuh apa? Apakah dalam hal audio engineer-nya tune headphone ini, apakah dia consider balance di antara fundamental tones dan harmonics dalam hal tuningnya? Dan misalnya ya kembali lagi ke Z1R ya. Z1R tuh nggak netral, dia agak V-shape, tapi dalam tuningannya dia memperhatikan fundamentals dan harmonics. Makanya instruments sound realistic, sound normal in the IEM gitu loh, generally. Menurut gue di Sgor Venus tidak diperhatikan hal seperti itu, jadi menurut gue tidak cocok lah. Menurut gue secara untuk dibilang sebagai tuningan yang baik, ya tanda kutip baik. Mungkin secara preferensi Anda suka tuningan-tuningan seperti ini yang tidak memperhatikan hal tersebut. Mungkin secara lagu yang Anda dengar, Anda tidak pernah mendengar instrumen asli gitu. Anda mendengarkan cuman lagu EDM, dugem-dugem, beeps and the boops doang ya. Misalnya kalau nggak heavily processed music seperti rata-rata J-pop dan lagu-lagu wibu-wibu gitu ya, yang sangat heavily processed. Jadi bahkan realism daripada instrumen itu bahkan bukan faktor untuk kalian memilih sebuah IEM. Gua cukup yakin banyak dari kalian yang memang seperti itu. Kalau misalnya memang demikian, oh ya udah. Tapi gue pengen kasih tau lo aja, ini treble-nya cukup fatiguing, cukup tajam, cukup picky, dan picky-nya cukup jelas. Yang lo lihat di belakang box Sgor Venus treble yang smooth itu tuh kebohongan yang luar biasa. Ya ini treble-nya cukup picky dan picky-nya cukup kerasa. Bahkan menurut gue ini lebih fatiguing daripada Hutchison Hot Mirror. Dan gue tahu sebagian dari Anda akan merasa Hutchison Hot Mirror itu cukup fatiguing. Cuman menurut gue, di kuping gue at least, ini lebih fatiguing. Jadi ya make your own decisions untuk hal itu. Ya itulah, bassnya sangat maju tapi yang jelas ya, midnya agak itu mundur. Kalau kita ngomong soal technical performance-nya, secara punch ya, dynamics ya, menurut gue sih meskipun dia tidak terburuk dalam hal dynamics ataupun punch, gue ngerasa bahwa dia juga jelas masih compressed ya, masih compressed sounding seperti rata-rata IEM di harga segini, termasuk Sound Note Zero juga masih terasa compressed juga untuk technical performance-nya, itu dynamics-nya. Walaupun you get quite a bit of punch di sini, dan menurut gue punch-nya bukan karena dynamics yang luar biasa, tapi lebih ke ya memang bassnya sangat maju ya, sangat elevated ya. Jadi lu ngerasa that disparity, kayak disparitas di antara bass dan mids-nya cukup jelas lah anggapannya. Jadi punch-nya lebih kerasa. Secara bass speed dan delivery, walaupun dia tidak terasa sloppy ataupun berantakan ya, menurut gue general untuk harga segini, menurut gue dia not the fastest, tapi oke lah menurut gue secara technicalities. Untuk bassnya gue nggak ngerasa dia lambat banget atau gimana, tapi ya bukan paling cepat juga, cuman ya pantas lah untuk harganya ya. Detailnya menurut gue cukup bagus, kayak it's not bad definitely, tapi gue menurut gue dia lebih mengarah ke general definition-nya bagus gitu daripada actually resolving the music. Maksudnya apa? Kalau misalnya gambar nih, simpelnya nih, kalau kita main game MMORPG misalnya League of Legends, kalau nggak Dota ya, kalau kita masuk ke settingnya, terus kita melihat, kita kasih inking di sekitar karakter kita kasih garis hitam gitu ya, outline di sekitar karakter kita. Karakter kita akan lebih mencolok gitu ya di map, akan lebih mencolok di map. Jadi karakter itu lebih define kerasa ya.
Walaupun mungkin kalau kita naikin resolusi daripada gamenya, ya secara detail karakternya lebih kelihatan. Walaupun tapi cara outline lebih jelas mungkin orang yang dikasih outline hitam itu loh. Mungkin secara definition, secara pemisahan karakter ini dengan petanya ya. Jadi menurut gua karena dia ada cukup banyak peak di treble dan di sekitar definition range ya, gua ngerasa itu nge-help sedikit dengan gimana ya, instrumen ataupun everything sounds very poppy, gimana ya, kayak jelas lah anggapannya, cara well defined lah semuanya. Dan itu gua rasa bukan sumbernya dari kemampuan detail dan resolution daripada IM ini yang luar biasa, tapi lebih karena ya itu di boost saja. Ya itu aja sih soal detailnya. Menurut gue detail overall biasa aja, karena gini, the only way gue akan recommend IM1 ini adalah apabila Anda itu mau meng-EQ IM yang satu ini. Karena menurut gue, ya kalau misalnya lu nggak mau EQ, ada sound notes di sana. Kalau lu mau EQ, menurut gua this is actually quite okay ya, karena gua mending bahas soal spatial presentation. Spatial presentationnya oke, bagus. Instrument separationnya juga dibantu oleh definition range itu, jadi lebih bisa terasa nge-pop up gitu ya, karakternya lebih jelas dibandingkan backgroundnya. Secara stage depth menurut gua dia ada. Gimana Sound Note Zero tuh kerasa flat, di Score Venus lu dapat sedikit depth, dan ini kerasa kalau misalnya dengan lagu-lagu Chesky ya, kayak contohnya Penny Lane oleh Livingston Taylor ya. Ya dia kerasa depth-nya juga ada. Menurut gua soundstage width-nya ya standar cukup lah. Imaging-nya ya oke, biasa aja lah. Tapi ya rata-rata IM sini mah gak punya imaging. Segini yang gak punya imaging sih. Tapi ya oke lah. Tapi ya kalau kita ngomong soal technical performance doang, mungkin gue bisa bilang Score Venus ini lebih unggul daripada si Sound Note Zero ini. Jadi makanya tadi seperti gue bilang, gue akan rekomend IM ini apabila Anda melakukan EQ ya. Jadi ya basically Anda kurangi treble-nya, karena bener-bener tonal balance-nya lu akan ngerasa jauh it's not even close superior di IM lain seperti Sound Note Zero, ataupun kalau naikkan dikit bahkan Blonde ya. Meskipun Blonde agak bleber jorok-jorok gitu ya, ataupun bahkan HBB XQKZ yang baru itu juga bagus, atau berapa yang CRN kalau nggak salah, gue lupa juga namanya apa itu. Pokoknya itulah, itu juga bagus. Beda lah kalau ini tonal balance-nya kacau, ini lo harus EQ, dan begitu lo EQ tonal balance-nya, kemampuan definition-nya pun akan berkurang. Jadi lo akan ngerasa seolah-olah dia less detailed ya. Dan di lagu-lagu, dan kenapa gue bisa bilang dia itu detail karena treble maju dan bukan karena inherently more detailed ya secara drivernya. Karena gue bandingkan di lagu-lagu yang tidak picky, yang jelas-jelas tidak picky, jangan Sound Note Zero, dan gue menemukan bahwa kemampuan dia untuk resolve the music itu relatif mirip. Jadi ya gue rasa di lagu-lagu yang not very like superbly well mixed dan mastered, menurut gue the extra definition di sini itu sangat membantu persepsi dari detailnya. Tapi problemnya adalah kita ke address ke yang terakhirnya belum kita address. Kita ada address apa suara dia Ziona jelas enggak. Yang kedua, apakah dia tonalnya sesuai 4 juta? Maybe, cuma menurut gua sih kagak ya. Karena yang tadi menurut gua
tonal balance. Dan kita ngomongin bukan tonalitas dan preferensi ya, tonal balance, actual balance rate-nya itu jelek menurut gua. Yang ketiga, apakah technical performance harga IM 600.000? Nah ini kembali lagi ke relatif ya. IM 600.000 nya apa dulu? Keluaran tahun berapa? Ya, sejauh ini kalau gue bandingin sama Hyzon Hard Mirror sih cukup jelas Hyzon lebih technically proficient. Nah Hyzon harganya sekitar segituan. Gue bandingin sama Tint T2 yang lebih murah daripada Hyzon, udah cukup jelas juga Tint T2 itu lebih superior ya. Gue bandingin sama Duno Titan S tuh agak sedikit lebih mahal sih, tapi ya jelas Duno Titan S lebih superior. Jadi kayak tergantung apa dulu. Mungkin ada ayam keluaran tahun lalu kayak Vial Hibiscus yang sangat low resolution, mungkin bisa kalah sama ini. Cuman ya gitulah ya. Ya menurut gua sih kalau apakah dia kompetitif bisa di 600k? Ya bisa aja. Ya bisa aja. Cuman apakah dia kompetitif secara technical performance di 600.000? Enggak. Ya menurut gua enggak juga. Jadi ya menurut gua hype-nya agak sedikit lebay. Orang-orang agak sedikit lebay. Cuman gua tau lah kalau hype itu tuh, kalau nge-hypein barang ya, sedikit tips dari gue. Menurut gue kalau belum mau mencoba meng-hypekan sesuatu ya, be completely sure about it, itu yang jelas. Karena gini, dan lu harus bisa be sure about it ya. Dan hopefully you are right, karena reputasi Anda itu sangat bertaruh kepada apabila Anda meng-hypekan sesuatu. Dan apabila Anda meng-hypekan sesuatu, tahu-tahu kalau misalnya Anda dengar kayak berapa hari kemudian ya, begitu lu dengar lagi oh iya ternyata ini nggak gitu bagus, itu pusing tuh, antara lu mempertahankan opini lu ya, dan seolah-olah oh iya beda preferensi atau beda kuping ataupun beda unit biasanya. Kalau ada beberapa yang suka misalnya zaman Blonde 03 gitu ya, ada yang bilang oh unit gue bagus banget tapi unit lu pasti jelek semua, unit gue unit unicorn gitu. Ada yang bilang seperti itu juga. Ada yang ya on a denial ya anggapannya. Gue juga bingung kalau misalnya orang ada kepala nge-hype sesuatu yang nggak benar, lanjutannya bagaimana gue juga bingung. Tapi ya hati-hati aja lah kalau mau nge-hype. Ini adalah IM yang cukup ya tapi ada sih gue bisa ngebayangin alasan kenapa IM ini bakal di-hype ataupun bisa di-hype, karena ya hal-hal seperti tadi, definition range treble sangat boosted itu bisa menipu juga ya, seolah-olah dia sangat well resolving ya, walaupun sebenarnya enggak. Secara tuning mungkin dia denger ya album-album yang very well mixed and very well recorded, ataupun nggak terlalu memerhatikan tonal balance, which is possible because you only listen to highly processed stuff gitu loh. Jadi ya gitulah untuk score ini. Menurut gua sih kalau lu mau EQ ya lu kurangin mid treble-nya aja ya, keep upper treble-nya, dan hasilnya menurut gue cukup oke. Atau mungkin nanti akan ada yang come up with a better EQ profile juga ya, tapi generally itu lu mau tame the treble, lu mau nge-EQ dan lu kayak cukup memiliki kemampuan dan kerendahan hati untuk nge-EQ sesuatu. Karena gue yakin lu pada banyak yang gak mau nge-EQ, dan gue juga sebenarnya juga males, apalagi ayam begini gue males nge-EQ juga. Tapi kalau mau EQ menurut gue ini it's a good price ya. It's a good price, good IM for a good price. Untuk technical, karena technical performance-nya menurut gue is actually pretty okay, it's pretty good for the price. Tapi tonal balance-nya benar-benar merusak IM ini, karena ya
susah lah dengar lagu, berbagai macam lagu dengan IAM yang sangat picky seperti ini, dan quite V-shaped juga, walaupun tidak not the most V-shaped IAM yang gua pernah dengar gitu, kayak misalnya Terran M10 ya, ataupun apa namanya 3 point TC01 itu juga sangat-sangat V-shape. Gue bingung kenapa ada orang ngomong itu netral ya, apakah idiot atau bukan. Gue ya itulah. Okay, that's it for the video. See you next time. Godspeed.